Kita masuk bab yang baru, yaitu bab 33, hukuman orang yang memutus silaturahim di dunia. Hukuman apa? Hukuman orang yang memutus silaturahim di dunia. Hadis tadi itu pernah kita baca di hadis 29. Nanti bisa dicek dalam bahasan yang sama kitab Al-Adabul Mufrad ini. Hadis yang ke-67 ini pernah kita bahas ketika membahas tentang durhaka kepada orang tua. Pernah kita bahas. Imam Bukhari mengulang hadis ini dalam bahasan memutus silaturahim. Dalam memutus silaturahim. Kita baca. Disebutkan sami'tu abi, aku mendengar bapakku yuhaditsu an Abi Bakrah. Telah mengkabarkan ya kepada kami ya, itu bapakku mengkabarkan tentang Abu Bakrah. Jadi ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Sama apa beda? Sama di abunya. Ya, sama di apanya? Abu. Ya, setelahnya beda. Ini Bakrah. Ada Abu Bakar, ya, ada Bakrah, ada Bakar. Naam. Apa katanya Abu Bakar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzanbin ahra ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya wa ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirati min qati'atir rahimi wal bagyi." Ada suatu perbuatan, ada dua perbuatan yang hukumannya itu double. Ada dua perbuatan yang mendatangkan hukumannya itu double. Pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Ya, double. Kenapa? Ya, karena perbuatannya. Hukumannya dapat apa? Dapat double. Ya. Di dunia dan di hari kiamat. Apa yang pertama? Perbuatan tersebut, dosa tersebut yang mendatangkan hukuman double di dunia dan di akhirat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, qati'atir rahim, memutus silaturahim, ya. Memutus silaturahim. Yang kedua adalah wal bagyi, zalim. Perbuatan zalim. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-67 ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama, bahaya memutus silaturahim. Bahaya memutus silaturahim. Kenapa? Karena hukumannya double. Di dunia dapat, di akhirat dapat lagi. Terus apa kaitannya Imam Bukhari mengulang hadis ini yang ke-67? Beliau pernah bawakan di hadis nomor 29 tentang ya durhaka kepada orang tua. Maknanya silaturahim yang terputus atau memutus silaturahim itu memiliki level. Ada levelnya. Level yang paling tinggi memutus silaturahim itu memutus orang tua yang disebut dengan durhaka. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Saya ulangi. Imam Bukhari mengulang hadis 67 ini yang pernah disampaikan beliau ketika membahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, atau ya ancaman orang yang yang durhaka kepada orang tua, kemudian diulang ketika membahas memutus silaturahim. Apa artinya? Bahwa memutus silaturahim itu ada level. Ada level-levelnya. Bukan cuman ayam geprek doang yang ada levelnya. Bukan cuman mie yang pedes itu, ya. Memutus silaturahim juga ada apanya? Level.
Nah, level yang paling berat memutus silaturahim itu memutus orang tua. Itu yang paling berat. Ibaratkan kalau level itu level paling tinggi. Kenapa? Karena memutus orang tua masuk ke dalam dosa besar dan termasuk durhaka. Ya, makanya Imam Bukhari mengulang di bahasan silaturahim. Sebelumnya membahas tentang berbakti kepada orang tua atau tentang durhaka kepada orang tua, sehingga silaturahim yang terputus yang paling berat, level paling tinggi itu adalah memutus orang tua. Kalau orang tuanya non muslim saja, orang tuanya orang yang belum beriman, orang tuanya masih kafir, itu nggak boleh diputus. Dalam Islam nggak boleh diputus. Untuk berbakti kepada orang tua wajib, apalagi kalau orang tuanya muslim. Ya, apalagi kalau orang tuanya muslim. Ya. Sehingga dalam hadis ini ancaman memutus silaturahim. Sebabnya apa? Karena akan mendatangkan keburukan double. Ya, hukuman apa? Double di dunia dan di akhirat. Di dunia kita hidup berapa lama? Di dunia kita hidup berapa lama sih? Rasul mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu, umat ini itu umurnya 60 tahun sampai 70 tahun. Ya ada yang lewat tapi kan enggak banyak. Ya. Rasul aja 63 kok. Terus jenengan yang 62, 11 bulan 3 minggu. Wah, kalau umurnya jenengan kayak Rasul, seminggu lagi. Di dunia sebentar, itu aja sudah mendapatkan hukuman dari Allah, mungkin susah hidupnya. Belum lagi di akhirat, karena double. Di akhirat jauh lebih panjang. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan satu hari di sisi Allah setelah engkau meninggal dunia di akhirat nanti, itu satu harinya kayak 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Jauh lebih panjang. Cuman gara-gara ego, gara-gara ya gengsi kemudian menjauhi, memutus silaturahim, rugi. Rugi. Ya. Kemudian yang keduanya, ya, maka sebelum kita masuk yang kedua, maka harus kita ingat, ya, barangkali yang masih ada masalah keluarga selesaikan, ya, mumpung masih hidup di dunia, selesaikan, ya, dan hidup di dunia ya sebentar, berapa lama sih manusia hidup di dunia, ya, nah maka selesaikan. Yang masih ada masalah sama keluarga selesaikan. Biar apa? Biar dijauhkan dari 2 hukuman di dunia dan akhirat. Ya, kalau pengen selesai segera, ya, jangan nunggu. Ya, kemudian yang keduanya, dosa yang kedua yang Allah berikan hukuman double di dunia dan di akhirat, al-bagyi. Apa itu al-bagyi? Perbuatan zalim. Perbuatan apa? Kezaliman. Kezaliman kepada siapa? Kezaliman kepada makhluk, kepada manusia, atau kepada hewan. Ya. Maka bentuk kezaliman itu Allah haramkan. Kezaliman apapun jenisnya Allah haramkan. Dalam hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan dolim untuk kalian. Gak boleh dolim. Ya. Haram tu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kedoliman untukku. Ya. Allah tidak dolim kepada hambanya. Allah tidak dolim kepada hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka aku jadikan kezaliman juga haram untuk kalian, maka jangan kalian berbuat zalim kepada sesamanya. Ya. Contoh kezaliman suami ke istri, ya sewenang-wenang, kasar, gampang
gampang mukul, gampang main tangan, ya, cuman ribut dikit, tangannya mukul. Jangan mau jadi apa? Jangan jadi petinju di rumah. Istri bukan lawannya. Kalau benar-benar apa? Sebagai seorang yang apa? Kuat, jantan, sono masuk ring apa? Ring tinju tempatnya. Jangan apa? Jangan ribut sama istri kemudian apa? Mukul, jangan. Ya. Kalau mau kuat sono masuk apa? Masuk arena tuh lawan orang yang sama-sama latihan tinju. Ini zalim kepada istri, ya, menceraikan tanpa adanya sebab, ya, atau tidak ngasih nafkah, baik nafkah lahir dan batin. Maka ini termasuk nanti, ya, disebutkan dalam hadis ini akan mendapatkan double hukuman. Atau kezaliman yang dilakukan seorang istri kepada suami. Jangan cuma suami doang, istri juga ada yang zalim nggak ke suami? Ada. Ya. Banyak tuntutan yang padahal suaminya nggak mampu. Ya itu kan zalim, suaminya nggak mampu. Ya. Tapi banyak apa? Banyak tuntutan, tuh misalnya selingkuh, ya, atau misalnya nggak taat kepada suaminya, itu termasuk zalim kepada, ya, termasuk kezaliman, nggak taat. Ya. Atau misalnya orang tua kepada anak, zalim orang tua kepada anak, menelantarkan, ya, nggak dikasih nafkah, nggak diurusi dalam apa, tidak diperhatikan dalam urusan dunia dan urusan akhiratnya, nggak dipedulikan. Atau anak kepada orang tua zalim, ada durhaka, ya, durhaka, ya. Atau guru ke murid, murid ke guru, macam-macam. Kedzaliman itu macam-macam. Ini akan mendatangkan dosa, kemudian balasan hukuman double. Dunia dan juga di akhirat. Ustadz ke jamaah, jamaah ke ustadznya macam-macam. Itu gimana ustadz zalim ke jamaah? Menyembunyikan ilmu. Atau juga enggak menyembunyikan ilmu, sesuatu yang tidak paham dia apa sampaikan. Ditanya hukum, padahal enggak tahu hukumnya, sampaikan aja, saya enggak tahu hukumnya, selesai. Jangan merasa, oh saya sudah ustadz, oh saya sudah kelasnya sudah nasional. Cuma ditanya begini saya enggak jawab, oh apa kata dunia, kemudian menjawab tanpa ilmu, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Atau zalim kepada tetangga, ya, nguping, ngintip, gibah, ya, ngambil tanah, ya, macam-macam. Atau juga bisa dari apa? Dari atasan ke bawahan, majikan ke karyawan, ya. Kadang-kadang gajinya telat-telat, sudah telat disunat lagi, ya. Itu diantara bentuk apa? Bentuk kezaliman. Atau juga karyawan kepada majikan, ya, tidak sesuai di dalam bekerja, ya, korupsi waktu, korupsi apa yang lain, bentuk kezaliman, hati-hati. Rasul menyebutkan apa? Ya, ada dua dosa yang dilakukan seorang akan mendatangkan hukuman double. Ya. Maka hendaklah kita introspeksi diri. Sudah apa yang kita lakukan? Ketika kita berbuat zalim, sudahkah kita minta maaf? Sudahkah kita untuk meminta dihalalkan? Maka kita masih ada waktu. Sebelum datangnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham. Maka segeralah diselesaikan kezaliman-kezaliman sebelum datangnya hari di mana dinar dan dirham sudah enggak ada harganya. Kapan itu? Hari kiamat. Maka selesaikan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Ya. Minta untuk dihalalkan sebelum datangnya hari di mana dinar dan dirham sudah enggak laku. Kapan itu hari kiamat? Kenapa? Karena di hari kiamat adanya dengan bayar pakai pahala. Kalau enggak pakai pahala karena pahalanya sudah habis untuk bayar orang yang dizalimi, maka orang yang dizalimi itu akan menimpakan dosa-dosanya. Ya, akan menimpakan dosa-dosanya. Allah berfirman, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan sedikit pun perbuatan, ya, dan jika perbuatan itu mithqala
mithqala habbatin min khardalin, walaupun itu sebesar biji sawi, kezaliman, maka Allah akan datangkan, maka Allah akan mintai pertanggungjawaban, ya. Maka hendaklah kita berusaha untuk apa? Menjaga diri dari berbuat zalim kepada sesamanya. Kemudian yang keduanya agar kita tidak memutus silaturahim. Kenapa? Karena dua dosa ini mendatangkan hukuman double di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Allahumma amin, dan semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.